Now live. Halo Instagram, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Diakon Ignas di acara ngobrol-ngobrol. Oke, kita pin dulu ya. Tema obrolan kita hari ini itu adalah aku viral, maka aku ada. Aku viral, maka aku ada. Ini adalah tema obrolan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian dalam live IG, live Instagram pada malam hari ini. Saya akan ditemani dengan Mbak Anjar seperti biasa. Saya akan ditemani oleh Mbak Anjar. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ada Heri, ada Jenny. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Malam hari ini kita akan berbicara mengenai aku viral, maka aku ada. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian. Akan ditemani dengan penulis terkenal, ya seperti kita ketahui lah ya, Mbak Anjar. Tapi sebelum kita panggil Mbak Anjar, saya mau bertanya nih, gimana nih keadaan teman-teman sekalian? Setidaknya 5 orang yang sudah hadir selama PPKM ini bagaimana? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Harusnya menurut berita sebelumnya PPKM itu selesai di tanggal 25 kemarin. Tetapi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, memperpanjang PPKM sampai tanggal 2 Agustus. Ini bagaimana teman-teman? Semoga meskipun PPKM diperpanjang, teman-teman bisa tetap sehat walafiat. Meskipun kita di tengah kesulitan yang seperti ini, tetap kita bisa berjuang, memberikan yang terbaik dan juga berjuang untuk tetap sehat. Oke, daripada berlama-lama saya ngobrol sendiri kayak nggak jelas gitu, panggilkan partner. Yuk, ngobrol-ngobrol. Banjar, Mbak, Banjar. Halo, Banjar. Halo. Wih, rapi ya potongan rambutnya ya. Potong rambut kan? Edan. Iya dong. Demi. Udah berani? Maksudnya udah berani keluar dari rumah untuk potong rambut dan lain sebagainya gitu. Mbak, Nah, aman Mbak sinyal? Kalau waduh. putus-putus sinyal aman? Semoga. Oke, gua ulang lagi. Gimana? Udah berani nih untuk potong rambut keluar gitu? Sebenarnya antara berani dan tidak berani. Karena Karena itu harus itu harus didahului dengan doa. Doa rosario, doa novena, terus perpuluhan apa lagi itu. Iya, pandang puasa juga perlu. Jadi baru berani. Kalau gak berani, sepanjang jalan doa baik itu. Aduh, masih ngeri. Tapi ya, oke lah. Terus kalau nggak gitu kan nanti nggak rapi nih acara kita. Iya. Oh, demi acara kita ini rapi. Iya dong. By the way, on the way busway, ini beberapa netizen penggemar obrolan kita dari si episode pertama sampai sekarang itu ada yang nge-DM aku, Mbak. Dirimu. Ini kan acaranya udah kayak podcast ya. Kenapa sih nggak dibikinin channel YouTube-nya aja? Jadi biar banyak orang juga bisa mendengar. Waduh, itu sapaan dan sanjungan kita lah ya. Karena materi-materi yang kita bawakan itu sebenarnya menjadi permasalahan banyak orang juga. Kita kan membicarakan tentang jubah cinta dan persahabatan. Lalu kemarin kita bahas tentang survivor COVID, ya kan? Ya. Dan yang sekarang kita bicara tentang aku viral maka aku ada. Itu kayaknya ada di pelajaran kalian dulu. Alah, sopo lali aku.
ada kok yang Rene maka Descartes. aku ada. Rene Hah? Descartes. Ah, Rene betul, Descartes. Aku betul. berpikir maka aku ada. Oh, ya, betul. Nah, sekarang Mbak Braja Senja dan Pak Diakon. Oke, Ibu Pak Diakon itu. Ini Adi Condro, Mbak Adi Condro. Oh, oke, oke. Iya, Pak Diakon. Iya, nah itu kan dari situlah tema ini malam ini kita munculkan ya. Kalau zaman dulu kan mungkin lebih ke duluan ya, yang zaman dulu ya. Ini kita disesuaikan dengan yang sekarang. Iya, aku viral maka aku ada. Berarti mau tidak mau hal ini menyangkut tentang anak muda dan juga apa ya, memaksimalkan media yang ada, media sosial saat ini. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, Betul, ada betul. lain sebagainya. Kalau Mbak Anjar ini aktif di mana nih? Maksudnya di media sosialnya, apakah di Instagram aja atau di Twitter aja atau di mana? Aku blog masuk kayak ada blog juga ada. Maaf, maaf Mbak, anak zaman sekarang tuh tahu blog enggak nih? Ini masalahnya nih. Tahu dong, tahu dong di blog Blogspot, ada. WordPress kayak gitu ya. Ya, betul. Dan itu sama Kopasian web, tidak boleh dibilang web ya kalau sekarang ya. Web lah ya. Karena kalau blog itu lebih sambil bercerita, kalau website itu kesannya cuman buat pengetahuan aja gitu. Maksudnya ya informasi. Nah, kalau blog itu saya karena saya senang nulis ya ditulis. Aduh, jadi ini grogi. Aduh, kenapa grogi Mbak? Iya, Terus itu yang temanmu bilang untuk di YouTube itu gimana jadi? Kan bisa jadi Iya YouTuber Mbak, kita ya? Aduh. bisa. Kita kan YouTuber nggak sengaja karena rencana kita memang kita menggunakan platformnya Instagram kan ya. Iya. Heeh. Nah maksudnya mungkin kita bikin satu akun YouTube, ya kita nanti kasih nama apa, lalu video kita ini kita share juga, atau mungkin nanti kalau keadaan sudah memungkinkan kita bikin seperti podcast gitu juga, ya tidak menutup kemungkinan ya, kenapa kacang kan, why not, Amin. kenapa kacang. Amin, 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 amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. By Amin. the way Jadi Mbak Jan, kalau ya, ya, nih by the way on the way busway sambil yes. menunggu salah satu narasumber kita, kan kita PPKM nih Mbak. Yes. Nah, karena memang basicnya kita sama-sama penulis ya. Asik. Apalagi Mbak Anjar kan ya, dunia siapa yang tidak tahu Mbak Anjar? Banyak. Banyak. Iya kan, dari kok gue lupa sih, pertama Braja, Renjana, apalagi Daksa. Nina troublemaker gerak. Oh iya, Daksa. Kali kan ini S3 marketing tuh harus bisa memicu gitu loh Mbak. Jadi memang Boleh. kadang harus pura-pura gitu loh. Iya. Oke. Ya. Tadi belum di briefing, lupa. Oke. Oh iya. Lalu? Nah, ya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Braja, Renjana, dan Daksa, Mbak. Ya. Ya mau ini aja. Biasanya kan kita mengawali dan mengakhiri obrolan kita ini dengan puisi ya. By the way, Ya. Aku membuat satu puisi untuk selama PPKM ini. Judulnya Desinfektan. Oke. Jadi si desinfektan itu aku metafor atau personifikasi ya bahasanya itu sebagai tenaga kesehatan. Oke. Sip. Izin bacain ya. Judulnya Desinfektan. Mangga. Boleh. Sahabat lama kita, desinfektan itu mendadak terkenal di mana-mana. Ia masuk koran, radio, dan televisi. Ia membintangi iklan dan menjadi buah bibir. Namun, sudah dengarkah kamu? Desinfektan itu menangis setelah terkenal karena sulit bertemu keluarganya yang selalu menanti kepulangannya di rumah. Oh. Dah, cuman doang.
Gak ada komentar yang lain, Mbak. Kagum tahu. Wah, wow, hebat deh. Kenapa bisa teride itu? Karena melihat yang paling sering kita bicarakan akhir-akhir ini adalah tenaga kesehatan. Mereka sudah bekerja dengan begitu luar biasa, yang kalau di puisi ini dipersonifikasikan atau dimetaforkan dengan mendadak terkenal di mana-mana, masuk koran, radio, televisi. Nah, Oke. tetapi sebenarnya meskipun terkenal, mereka tuh dalam hati itu menangis karena sudah rindu dengan keluarga. Ya, apalagi kita tahu lah ya, beberapa tenaga kesehatan kita kan ada yang tidak pulang, Mm-mm, mm-mm. sehingga muncul kerinduan. Begitu sih, Mbak. Hebat deh, luar biasa. Ini Luar sangat biasa. sangat menjiwai ya. Terima kasih loh, aku dipuji seorang penulis itu Luar biasa loh, eh, hebat loh. suatu kehormatan loh, Mbak. Terus ngomong-ngomong itu kamar udah dibetulin, diberesin belum sama disinfektan disiram belum? Oh, udah, setiap mau keluar kamar itu disemprot disinfektan dulu. Oke, Ini, jadi oke. Berarti dia berfungsi, dia tidak kamar akan rindu. sekaligus ruang kerjaku di sini steril. Oke. Steril dari hati juga nggak? Hatiku. Itu obrolan yang lain, Mbak. Oke. Gitu. Kalau Banjar gimana? Maksudnya steril juga kan? Maksudnya keluar dari mana-mana tetap semprot-semprot atau terima barang gitu? Nah, terima barang malah jarang banget. Cuman kalau kayak misalnya kemana-mana yang paling ikat di kepala memang cuci tangan sih, dan diusahakan itu pakai sabun, bukan yang pakai hand sanitizer. Soalnya kalau pakai hand sanitizer juga bukan apa-apa ya, bukan nggak percaya, cuman kayak nggak itu gitu loh, nggak enak, nggak biasa gitu, kayaknya belum puas kalau belum menyentuh air gitu. Paling itu yang paling dibiasain. Kalau disinfektan kayak gitu tuh minimal seminggu sekali lah. Itu nggak setiap saat. Serius kita ngomong ya. Kita serius padahal kita maunya seneng-seneng ya. Oke, by the way kita kembali ke track. Nah, Alright. Mbak, aku viral maka aku ada, kan berarti tadi mengenai media sosial, anak muda dan lain sebagainya. Menurut survei, Asik. ini ada datanya ini. Edan, Jadi luar biasa. Keuskupan Bandung nih, nggak tahu ya para penonton live IG ini dari mana aja. Tim Fokus Pastoral Keuskupan Bandung itu mengadakan semacam survei untuk semua orang muda se-Keuskupan Bandung, sewilayah Keuskupan Bandung. Jadi bukan hanya sekota Bandung, tetapi se-Keuskupan Bandung. Salah satu pertanyaan dari survei itu adalah, apa minat pekerjaan anak muda di zaman sekarang? Nah, ternyata 5 besar minat pekerjaan anak muda zaman sekarang itu adalah, yang pertama menjadi influencer. Nah ini nih, makanya kita mengangkat tema ini nih, aku viral maka aku ada. Jadi anak muda zaman sekarang itu yang paling pertama ingin menjadi influencer. Wow, oke. Yang kedua ingin menjadi gamer. Oke, main game ya. Oke. Ya apalagi zaman sekarang kan game ada e-sport, dan juga maksudnya menjanjikan juga kan sebagai pekerjaan. Nah baru yang ketiga sebagai pelaku ekonomi kreatif. Oke. Yang keempat ini menjadi pelaku trading, melakukan trader ya itulah saham. apa Bitcoin, saham dan lain sebagainya. Iya, oke. Dalam hal ini, maaf ya, saya tidak tahu. Iya. Pusing tuh, iya. Oke. Dan yang kelima, menjadi profesional di bidang kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Itu masih ya? Wow. Ya, 5 pekerjaan yang paling diminati. Oke. Itu ada di situ. Ini perlu dibahas yang di bawah aja, nggak, Pak? Ya, iya dong. 5 besar favorit kan. Nah, yang berikutnya nih. Setidaknya ya sedih juga sih ini, yang tidak diminati
Yang tidak diminati, yang paling bawah itu adalah menjadi pengajar atau menjadi katekis di paroki. Mungkin Sedihnya. mereka anak muda zaman sekarang menyangka menjadi pengajar agama di gereja di paroki itu agak kolot ya, tidak menjanjikan Yes, gitu ya. yes. Cuannya kecil. Yeay. Oke. Kedua terendah itu lupa Mbak, saya lupa. Lalu, Lupa dicantumkan. oke. Dan ketiga paling rendah itu, ini menarik banget, adalah menjadi rohaniwan, rohaniwati, biarawan, biarawati. Perlu digalakkan ini. Yang semacam begini Iya. ini perlu digalakkan ini nih. Nah, jadi menjadi romo, menjadi suster, biarawan, biarawati itu termasuk dalam peringkat 3 terendah yang tidak diminati oleh anak muda sewilayah Keuskupan Bandung. Tetapi Menarik Mbak, napas. tetapi Yes. kalau kita melihat mengenai hal-hal yang viral, ada kan ya beberapa romo, beberapa frater, biarawan, biarawati yang juga viral di media sosial, entah di Instagram, Yes. entah di TikTok, dan lain sebagainya. Yes. Meskipun ada ya, ini tidak perlu sebut nama ya, ada memang yang cukup membuat mengelus dada ya. Ini kenapa kontennya Yes. harus seperti ini, Iya. ya kan? Ya, betul. Kalau itu setuju. Nah, lalu? Ya, tetapi ada juga yang maksudnya membantu untuk katekese tadi dengan cara Yes, setuju juga. gitu kan. Nah, Dengan caranya malam ya. ini kita tidak hanya berdua aja, Mbak. Karena kalau kita berdua itu rasanya garing ya. Iya, kriuk-kriuk lu ya. lagi. Kita lagi ya. Oh, Kita undang ini salah satu influencer, tuh udah influencer. Pertama dia influencer. Enggak, yang pertama dia romo. Gila lu. Iya, gue juga mikir kenapa jadi influencer. Iya. Yang pertama dia romo. Yang kedua dia masih umur kaum muda, OMK. Masih muda. Ya, masih dalam taraf OMK kan 13 sampai Balita. 35 tahun. Balita. Iya, Enggak, lalu 13 sampai 35 tahun 13, dan oke. dia juga aktif di berbagai media sosial, di Del. Instagram. Suaranya bagus di ya? TikTok. Suaranya bagus dan dia bisa impersonate suara-suara. Nanti kita coba aja. ya. Yes, Kita undang deh ini ya. Ya. Kita undang Romo Paulus Juju. Selamat malam Romo. Rama. Romo Juju, selamat malam. Hai Rama. Passwordnya? Cek Rama. dicek. Permisi Romo. Wah, Ini udah aku dia undang lagi dia. Dia lagi sibuk Dia itu. mungkin lagi sibuk Dengan ya. para Maksudnya, itunya. Netizen itu kan memang kadang-kadang. Nah. Hey, selamat malam Romo Juju. Malam kesayangan aku. Au. Gimana Mas sehat? Sorry ya, gue pakainya nggak resmi. Baru beres makan. Nggak apa-apa. Santai di sini Aku santai. juga pakai pakaian Tenang aja. resmi kayak begini tuntutan. Oke. Karena jadi MC makanya harus resmi. Beda. Biar beda. Iya. Ini mah Abdul bukan Romo Juju ini mah. Abdul. Sok atuh Romo gimana, Romo? buktikan dulu bahwa ini Romo Juju, bukan Abdul. Ya, Sok buktikan. Buktikan. Gimana cara membuktikannya, Mbak? Membuktikan. Itu nggak bisa. Abdul nggak bisa. Oh gitu ya. Baiklah. Abdul nggak bisa gitu. Waduh. Angkat tangan Abdul gitu nggak ya bisa Abdul gitu. ya. Waduh. Iya ya, luar biasa. Kumaha Biasa tadi? memang Romo Juju ini. Ini ada apa sih diundang nih? Ya mau Iseng aja. tanya aja Romo Juju gimana sehat? Sehat nggak di Sehat. Kerawang? Sehat aku mah. Hati, pikiran semua gituan sehat. Alhamdulillah. Di sana panas apa dingin? Di Bandung tuh 15 derajat. Di sini Di Lembang 16. juga 15 derajat. Di Karawang 16 derajat. Oh,
Yang Serius? bener. Nggak percaya nih. 16 derajat tuh. Maaf, itu AC. Itu AC, maaf nih. Ya kan? Nanya berapa derajat kan Anda? Ini saya kasih tahu nih 16 derajat. Ukur. Pinter juga ya. Aduh, pinter juga. Iya. Karena Mbak, Nggak sia-sia ya. kalau di Kerawang sampai 16 derajat, di tempatku di Lembang ini mau berapa derajat? Bener juga. Minus. Minus mungkin ya. Oh, ini ada nih. Ada Frater Projo Jakarta, Lionel. Di Jakarta 30. Wow. Waduh. 30. Wow. Udah jadi apa itu? Kalau 30 di Memang Bandung, waduh. di Karawang juga kalau di luar panas sih, lumayan panas. Ya sekitar 30-an lebih juga. Tapi Hari ini aku panas. gimana? Keluar pintu aja dah Hati-hati. langsung keringetan. Langsung keringetan. Hati Karawang. panas nggak? Hati-hati. Hati panas. Panas. Panas apa? Di sini tidak hanya cuaca saja yang panas, tapi juga situasinya panas. Aduh, Kacau. ya begitulah. Ya mari kita dinginkan kalau gitu, Diakon. Bapak Diakon. Tadi dipanggil Bapak Diakon. Mari kita Iya, dinginkan Bapak Bapak Diakon. Pastur ini. Nih, jadi akun nih. Udah diakon dong. Bentar lagi mau bikin hashtag baru. Ganti Apa tuh? status. Luar biasa loh. Mbak, Meskipun tahu belum nggak? tahu kapan ya. Ignas sama aku tuh tuan Ignas loh. Oh ya, Dari memang. mana bisa, Romo? Enggak ya? Dari mana Enggak ya? bisa? Lu kelahiran berapa tahun berapa sih? 93. Iya, gue 94, Ignas. Diakon, kumaha sih? Sesama Klerus boleh manggil. Boleh, Mbak, boleh sama Klerus. Mbak, Ya, tadi kelahiran- kalau menurut Banjar antara saya dan Romo Juju lebih tua siapa? Kalau kata saya sih lebih tua Romo Blessing sih ya. Iyalah. Bener. Kalau dari muka sama beban pelayanan kayaknya lebih tua gua nah, karena lu di Lembang cuma berapa ratus umatnya, gua 6.000 nah. Aduh, Waduh, iya. luar biasa. Di paroki 6.000? Lembang itu 930-an. 930. Ya, itu mah jatah satu wilayah Pasun juga 0,9. masih. Nah ini, waduh. Kayaknya membutuhkan para katekis dan itu tadi yang pekerjaan 3 terendah itu ya. Kasihan juga Romo Juju sendirian ya. Ya Itu berempat dia sih sebenarnya. Mungkin tadi Romo Berempat Juju udah kurang lah. ngikutin ya. 2.000 bahwa- berarti? Apa? 2.000 banding berapa orang tuh? 6.000. Oh 6.000. Satu orang Romonya berarti berapa? melayani berapa? Ya, satu orang 1.500 lah berarti. Wah. Tapi kan Wow. yang 3 juga sudah sepuh semua, udah di atas Nah, 60 kan? semua. Oh Jadi kamu ya. Jadi di atas dilepaskan ke yang muda. Ya enggak juga, cuman ya nyatanya begitu. curhat ya. Nih, Ya, berarti baiklah. kan berarti memang tetap gereja tetap membutuhkan orang muda yang mau terpanggil lah ya. Betul, betul. Tapi Maka seperti tadi sudah dibahas bahwa menjadi imam, rohaniwan, rohaniwati, biarawan-biarawati itu kalau menurut survei itu termasuk 3 terendah yang tidak diminati kaum muda. bagus juga sih, maksudnya kalau semua jadi suster, jadi pastor, ya gereja ini nggak tahu mau jadi apa. Semua jadi biara. Nggak ada yang bawain persembahan ya. Ya minimal 1 dari 10 cowok lah gitulah dibandingannya. Ya. Oke. Kalau Bisa lah ya. 10-10-nya jadi imam, terus mau berkatin siapa? Kan. Bener juga ya. Ya, Kok tambah minimal dari cerdas dia di 10 sana. dari 10 ada 1 yang jadi imam kan lumayan tuh pemberkatan untuk 9 laki-lakinya itu kan. Oke. Oh, iya benar. Gitu. Boleh. Jadi dirancang ya sedemikian rupa sekarang ya. Gitu. Oke. Makanya saya pernah bikin ada apa? Bikin kayak gambar tulisannya, terus saya bilang 9 dari 10 cowok itu memilih untuk menikah.
satunya dipilih Allah untuk memberkati mereka. Wih, Asik. Dipilihnya dengan ikhlas atau ada air mata tuh ikhlas bercucuran? dong, kan. Oh Ya. ya, oke. ikhlas lah. Kita sapa dulu ada Romo Gatot. Selamat malam Romo Gatot. Romo Oh Gatot. iya. Wah, Ya, teman luar seangkatan biasa sekali. Tabisan ya? Wow, orang jauh Kan nih, orang jauh. seangkatan juga, bukan hetabisan. Oh ya, sampai lupa Angkatan angkatan Oh loh. iya. Kater juga Gatot seangkatan. Oh, Retoret. Ini, wah edannya Apa kayaknya nih sahabat ininya. Misinar? Oh, apa namanya? Penggemarnya Romo Jucu nih banyakan nih. Bukan Luar biasa. penggemar. Lebih ini Iya kan? followers. Face followers. Romo Jucu edan. terkenal influencer. Halo Romo. Terkenal Nah, iya, sebagai influencer, Mbak. Yang semoga tidak terkena Jadi cocok influenza ya? aja ya. Janganlah. Romo Jujut ini banget, pas banget ya. Kalau dari yang 5 besar itu influencer, dia udah mendapat yang pertama ya. Terus dari yang 3 besar, dia dapat yang terakhir juga ya. Iya. Lengkap Jadi memang banget itu. memang seperti sabda Tuhan sendiri, Mbak, Alfa dan Omega di awal dan di Iya akhir. benar, luar biasa. Luar biasa loh. Iya loh. Romo Jujut sendiri, ini sekarang lagi selain untuk apa aktif di paroki gitu, ngapain aja Romo? Sekarang sebenarnya di paroki itu arahnya mulai berbeda nih. Sekarang banyaknya pelayanan online. Oh, Kemarin aja ini ada di sini ada 2 sekolahan, ada sekolah Islam Sukarawang, ada sekolah Selamat Riyadi Resinda. Nah, ini kemarin aja nih dari sekolah Selamat Riyadi nih, misa pembukaan awal tahun mereka masing-masing, TKSD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, dan tiga-tiganya minta saya. Oke. Tiga-tiganya minta saya misa di sekolah. Jadi misa online tapi diadakan di sekolah. Nih ya saudara belum ada kabar nih. Terus saya bilang, udah kayak nggak ada pastor lain aja nih gitu kan. Terus di rumah, ini di sini ruangan ini tadinya ruangan untuk rapat hitung kolektor, tapi saya bajak untuk jadi ruangan untuk misa online. Jadi ini udah di setting nih, ada laptop, ada mixer, ada mic gitu kan tuh. Jadi wow, influencer sekali. Jadi saya mulai mikir arahnya ke depan ini, apalagi kan PPKM kemarin, terus kasus karena pandemi ini, saya mikir, wah pelayanannya nih pasti arahnya berubah, bukan lagi kita seperti yang kemarin-kemarin, tetapi saya harus istilahnya apa yang harus saya siapkan untuk pelayanan saya itu supaya saya bisa tetap melayani meskipun situasinya seperti ini. Ya udah akhirnya saya nabung, kemarin pas bisa nyoba banyak sangu, jadi saya beli laptop. Beli laptop, beli mixer kecil, terus beli mic, terus ya beli perlengkapan seperti itulah. Artinya ini untuk mendukung pelayanan saya, karena sekarang tuh hampir ini ya, tapi nggak tiap hari, hampir tiap hari saya misa online. Entah misa arwah dari mana, kemarin juga dari Cimahi tiba-tiba ngontak minta ngisi untuk MPLS, ya banyak. Makanya dengan online ini semakin banyak permintaan dari luar paroki malah gitu ya. Ya. Pertemuan-pertemuan lingkungan juga. Nah, maka saya mikir ada pergerakan arah pelayanan ini. Maka saya yang muda ya udah tugasnya saya coba fokus di sini. Yang pastor lain itu kalau ada perminyakan baru saya kasih mereka. Ya maksudnya bagi-bagi tugas gitu, karena kalau pastor lain itu rupanya kalau misalnya diminta misa online nyerahnya ke saya. Ini ada misa 7 hari online, nanti kamu ya, soalnya kalau online saya nggak istilahnya malas lah gitu, harus lagi ngotak-ngatik online. Padahal sebenarnya saya mau bantu untuk saya nyiapin set alat-alatnya, pastor tinggal misa dulu aja, tapi tetap aja ya, apalagi pastor Made umur 78 yang nggak mau ribet. Ya, dan mungkin mereka juga ngerasanya ya beda gitu, maksudnya bisa online dengan ada umat tuh beda gitu ya. Tapi saya kan mau tidak mau saya harus terjun ke arah ini karena banyak yang harus disapa gitu, bukan hanya umat-umat yang lama saja, tetapi orang-orang muda itu penting untuk
sekarang itu disapa, penting dirawat lah, dirawat karena kebanyakan kan kaum rebahan semakin rebahan dengan adanya misalnya ini. Nggak bangun-bangun ya. Oke. Iya, itu. Tadi kan dibilangnya misa arwah di mana-mana. Maksudnya itu misa arwah, misanya yang ada yang minta untuk melakukan misa atau arwahnya yang di mana-mana? Tadi Wah, Arwah Remo, di Pak. mana-mana. Ini kontennya bukan horor nih ya. Ini Yakin bukan ini salah konten ini bahasa loh. nanti ini jadi konten horor ini. Ini bukan konten dunia lain loh. Apa sebenarnya misa arwah di mana-mana? Jadi maksudnya misanya yang dari mana-mana Dari atau arwahnya ya yang dari mana? permintaan misa arwah Misa dari arwah. mana-mana. Ya, Oke. misa arwahnya yang di mana-mana, bukan misa arwah di Arwah mana-mana. dari Gitu kan mana-mana. bukan ya. Oke. Ya, ya. Oke nih, Romo Juju, kan berarti istilahnya tadi masuk menyelami, terjun dalam dunia online seperti ini ya. Betul. Ya udah sih gitu aja. Lanjutin. Pak. Ya tadi tuh ada komen tuh, banyak yang meninggal ya, berduka banget. Ya itu. Ya. Maka saya bilang ke Frater Ignas waktu itu, kenapa ya pastoral gua kok orang meninggal terus gitu. Kalau nggak pemakaman ya pelepasan jenazah gitu. Kalau nggak ya misa arwah sekarang gitu ya. Dan ada satu hal yang sebenarnya peristiwa menyedihkan, duka. Tetapi bagi gue menjadi berkat. Ketika ayah gue meninggal itu, wah ternyata gue punya pengalaman ditinggalkan seorang tuh kayak gimana gitu. Nah inilah menjadi apa? Istilahnya kalau di game itu upgrade senjata gitu loh. Gue udah mengalami, gue udah pernah di dalam situasi ini, dan ini gunanya itu sekarang, pastoral sekarang menguatkan orang-orang yang dalam situasi itu gitu. Nah itu gue pernah sharing ke lu juga sih, bahwa gue bahkan gue pulang ke rumah pun ada yang minta pemakaman. Coba gue pulang ke Kuningan loh, gue pulang ke Padahal Kuningan, sedang gue mau cuti, berduka kan ya. berduka dan sedang cuti gue. Ada loh yang minta pemakaman. Memang Tuhan ngutusnya gue di bidang-bidang Di bagian begini, sektor itu lah ya. karena ya orang-orang dalam situasi begini, perminyakan lalu pemakaman itu butuh sosok kehadiran seorang imam itu untuk meneguhkan, menguatkan gitu ya. Itu bagi gue ya dinikmati aja lah, bagaimana Ya. toh gue pernah mengalami peristiwa duka, Luar berarti biasa menjadi ya. kekuatan buat gue untuk menghibur orang yang sedang berduka. Gue juga berduka nih, kenapa muter-muter terus Banjar ini? Apa nih? Sinyal. Ngomongin arwah nih. Sama ya. Gue rasa sih gara-gara arwah nih. Dari Ngomongin arwah. apa sih jadi itu kan? Iya. Aduh. Nah terus Romo Juju kan berarti masuk ke dunia online, mau tidak mau juga bersentuhan dengan orang muda. Nah ini sebagai salah satu influencer terkenal. Kalau nomor Enggak. satunya Romo Ferdinand, Romo duanya mungkin bisa itu langsung Romo Juju. Cucu. Iya, Monsieur Ranto lebih terkenal. Pastor Eko lebih terkenal. Iya kan kita bicarain yang muda lah ya. Kalau Romo Oke. Eko kan kita tahu sudah punya satu kelompok fans club, bahkan saya pun diundang di Facebook untuk bergabung ke grup itu. Ya ampun. Nggak, maksudnya apa nih kiat-kiat dari Romo Juju nih untuk menyapa anak muda nih, kan seperti kemarin ada TikTok, ada apa gitu kan? Ya, Gimana nih? sekarang saya sudah agak mengurangi Facebook ya. Karena saya rasa Facebook itu sudah terlalu banyak apa ya istilahnya, terlalu banyak disalahgunakan lah. Facebook itu terlalu banyak juga. Gue bukan merendahkan orang tua ya, tapi banyak orang-orang yang istilahnya kayak baru pakai Facebook gitu, sehingga untuk viral, untuk mengomentari sesuatu itu kadang nggak difilter gitu, nggak dipikirin dulu. Makanya gue agak males di Facebook nih gitu ya. Aduh, Gue hanya yang ngambek nih sekedar sinyal. gue share di IG, ditautkan ke Facebook gitu aja. Nah, sekarang saya lebih
ya lebih nyaman pakai Instagram sih. Instagram, terus sekarang mulai juga ya dikit-dikit TikTok lah, karena rupanya domba-domba kita juga banyak di TikTok gitu, sehingga ya udah kita mau nggak mau kita terjun ke TikTok juga, tapi dengan visi misi yang tetap sama gitu. Bukan berarti kalau di TikTok banyaknya cewek-cewek yang bajunya segini nih. bukan itu, tapi lebih ke rupanya sebenarnya media itu sifatnya netral kok. Instagram mau TikTok ataupun Friendster. Udah nggak pakai Friendster ya? Udah nggak ada di mal, mohon maaf, sudah tidak ada yang namanya Friendster. Nggak ada ya. Nah itu Ini sebenarnya bisa sebenarnya ngasih netral. umur kita berapa ini? Ada, tapi beda. Sebenarnya Beda judul. media itu netral bagi gua. Tergantung kitanya itu mau ngapain di situ, mau membagikan apa di situ. Tujuan kita mau apa itu dulu yang penting pertama-tama. Mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, mau pakai TikTok gitu ya. Apapun itu, yang penting tujuan kita apa dan kita mau ngapain di situ. Dan itu yang itu yang menjadi sekarang itu menjadi pegangan gua. Makanya gua sekarang kalau mau upload di Instagram atau di TikTok, gue mikir-mikir lunas. Maksudnya, gue udah jadi pastor. Tujuan gue ngapain nih? Apakah gue mewartakan, istilahnya mewartakan isi dari TikTok itu, atau dari Instagram misalnya, ataukah gue mewartakan diri sendiri? Kadang Musuhan. roh jahat itu nempelnya di selalu yang tindakan kita yang baik. Wah, Latihan rohani minggu kedua ya. Inasian sekali Anda. Menjelang 31 Juli, Mo. tapi benar kan, Mas? Benar ya. Roh jahat itu nggak Iya pernah benar. nempel di hal-hal yang jahat. Menurut gua ya, yang gua alami. Ya. Selalu di hal-hal baik. Dia pinter, roh jahat itu lebih pinter. Ya, misalnya, wah ini buat itu. Tapi roh jahat itu nempel ikutan. Oh, tujuannya supaya gua terkenal. Itu kan bibit-bibit dan hasil dari roh jahat yang kadang kita tidak sadari. Maka gua sekarang mikir lah, gue membuat sesuatu, membuat apa, itu gue harus nyampe ke tujuannya dan motivasinya tuh harus, ini tuh bukan gue yang diwartakan, tapi gue mencoba men-share apa yang gue alami, sukacita yang gue alami ke orang lain. Dan semoga tujuannya orang lain nangkep apa yang gue maksud. Bukan kembali ke gue, tetapi orang-orang tuh jadi, oh ya, Tuhan tuh baik gitu loh. Oh ya, Yesus tuh baik, Allah tuh baik kayak gitu loh. Gue pengen tujuannya tuh kayak gitu. Nah ini mau ada yang nanya nih, bagaimana tanggapan Romo terhadap mereka yang berjubah di TikTok seperti itu? Ada yang setuju, ada yang enggak. Nah ini kalau menurut seorang Romo Jojo nih gimana nih? Ya kalau gue kembali lagi tadi Nas, lihat identitas kembali, lihat identitas saya sebagai siapa, saya sebagai apa, gitu ya. Jangan sampai, ya gue juga Romo, tapi juga orang muda gue ini, gitu ya. Nah, identitas ini harus dipegang sebagai rem, sebagai alarm kalau bisa gue ngelakuin hal-hal yang di luar itu, di luar identitas gue, ya wajar orang lain ngingetin, orang lain negur. Toh, kita membuat sesuatu yang baik aja masih kritik kok, masih banyak protes, apalagi kita membuat yang nggak bener, ya kan? Tapi kembali ke kita tetap berjalan sambil menerima masukan-masukan itu, ataukah dengan kritikan seperti kita berhenti gitu loh. Nah itu kembali ke kita lagi. Gue kadang kalau menanggapi kayak gitu-gitu ya udah gue terima, gue tanggapi balik gitu. Karena kadang orang ngomen itu nggak berlandaskan gitu, nggak berlandaskan misalnya benar atau tidaknya karena mereka nggak suka aja gitu. Dan banyak yang kayak gitu. Cuma apa istilahnya biar diperhatiin sama kita kali ya. Iya bisa jadi cari perhatian ya. Tapi banyak juga sebenarnya gue gak setuju tuh ada beberapa akun imam juga suster yang terlalu menampilkan istilahnya kayak nggak sadar identitas.
oke gitu ya. Contohnya nih gimana? Contohnya yang konten seperti apa tuh yang kayak gitu tuh? Apa joget-joget atau Ya, gimana? joget-joget, musiknya musik, oke musik sekarang joget-joget, tapi dia pakai kasula atau pakai Hah? Apa itu? apa? Pakai Apa liturgis itu? lah, pakai liturgis, joget-joget Ya dengan apa itu? Apa itu? gaya set lalu seperti lirik-lirikan set apa menggoda gitu ya. Nah itu menurut gua udah beda beda apa ya tujuannya Oke. gitu. Gue lihat kata-katanya oke gitu ya. Bagaimana misalnya katanya tentang syarat menerima sakramennya adalah pertama harus dibaptis, sakramen baptis dulu misalnya kayak gitu ya misalnya. Kata-katanya oke, tetapi yang tidak sejalan adalah tindakan, gerakan gitu ya. Nah itu menurut gue perlu di ini lagi lah, dilihat lagi sadar identitas kita siapa, lalu tujuan kita itu apa? Apakah kita show off tentang diri kita? Oh ini gue ganteng, gue jadi imam terus gue ganteng, nih gue tuh jadi imam ganteng loh gitu loh kayak gitu. Nah itu kan kembali lagi Nas, roh jahat selalu nempel di tindakan-tindakan baik kita. Sebenarnya tidak ada yang kata baik, kita men-share sukacita kita, tapi kan tetap aja yang namanya roh jahat kembali kan misalnya ada pujian gitu kan. Wah romonya ganteng gitu kan ya kalau gue mah udah biasa yang ngomongin kayak gitu ya. Maksudnya biasa nggak ada yang ngomong. Biasa nggak ada. Nggak ada yang muji. Tapi gue nggak mengharapkan itu. Yang tadi gue bilang pertama. Tujuan gue adalah supaya orang tuh ngerasa tersentuh, merasa, oh iya ya. Kayak diingetin gitu loh. Oh Tuhan tuh baik ya, ternyata bener ya. Kayak gitu. Oh iya ternyata kalau gue saat jatuh, saat terpuruk itu gue terkadang suka kecewa sama Tuhan kayak gitu. Nah itu yang harusnya kembali lagi sadar identitas kita dan sadar apa tujuan kita gitu loh. Karena tadi kembali media itu sifatnya ini kok netral kok, tergantung kitanya. Cuman untuk para kaum religius ya kita ini harus tahu border lah, tahu ada batas-batasnya yang nggak boleh dilewati lah. Karena kita sendiri kan sadar kita mewartakan cara hidup kita gitu loh. Bukan lagi istilahnya duniawi, oke, kita juga masih berdampingan dengan duniawi, kita nggak menolak itu, tetapi bagaimana dengan cara hidup kita menampilkan ini loh, gue share cara hidup gue yang seperti ini. Bukan berarti juga merendahkan status hidup orang lain juga. Misalnya, ada pernah gue lihat tuh, dia habis misa pernikahan, terus di captionnya itu, habis dari nikahan mantan nih, ketika lihat pacar mantan, masih kalah jauh gantengnya. Maksudnya apa gitu loh? Itu apa pesan moralnya gitu loh? Ya kan, kayak gitu kan oke lah lucu gitu. Tapi lucu kan ada orang yang istilahnya Robo kok kayak gini gitu loh. Atau kok kaum berjumlah kok kayak gini, sifatnya kayak cemburuan kayak gitu. Kalau bagi kita oke lah ngerti ya, ini hanya bercanda gitu ya konteksnya. Tapi kan yang tadi gue bilang, kita bikin sesuatu itu yang baik pun masih dihujat, apalagi yang tidak baik. Tuh. Wah, benar. Gitu nah. Luar biasa. Ya. Banjar kemana? Sengaja dia. Banjar. Mbak, kenapa jadi gua ngerasa gua sendiri, Mbak? Itu Robo. Oke. Aku dah yang ngomong, Rama ganteng, Robo ganteng. sendiri. Rama ganteng. Cowok loh yang ngomong nah itu tuh. Kedengeran gitu, nggak? loh. Cowok tapi ya. Iya nih sinyalnya nih kedengeran nggak? Itu lebih Kedengeran. gue lebih ini Nas, kalau misalnya gue milih-milih atau gue lihat dulu, gue mau bikin sesuatu apa. Kalau misalnya yang lucu-lucu, gue nggak pakai jubah gitu, gue nggak menampilkan identitas gue sebagai imam gitu kan. Jubah juga identitas sebagai imam kan, secara tidak langsung visual kan. Kalau misalnya gue mau menyampaikan sesuatu yang mungkin baru atau unik gitu, tapi ini adalah pesan dari apa yang gue renungkan, apa yang gue refleksiin, terus gue sampein di konten gue pakai jubah berani. Karena gue istilahnya ini bukan untuk diri gue gitu. Ini dari gue, dari hasil ya istilahnya permenungan gue lah, gue share gitu, buat sukacita buat orang gitu. Itu harus bisa memilah-milah juga sih. Nggak semuanya harus
pakai kasula, nggak semuanya harus pakai jubah, nggak. Ya. Malah Kalau jadi gua apa? pakaian, kalau gua Ya pakaian istilahnya kayak jadi gini, jualan jubah ya. ya betul. Kalau gua pakaian kayak gini, tapi kalau orang udah tahu gua pastur ya nggak perlu pakai jubah gua. Oke. Orang juga orang juga ngelihat ini, orang juga pasti ngelihat Ah, identitas kita sebagai siapa sih. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa viralnya kita sebagai orang berjubah, kita tuh maksudnya saya dan Romo Juju ya, Banjar karena sinyalnya tenggelam jadi mau ngomong kami ya gimana ya, viralnya seorang berjubah itu beda dengan viralnya umat lah gitu kan ya, berarti kan. Tuh. Ya, gue nggak mau kan kita disebut sebagai public figure, Nas, sebagai role model kita. Orang tuh bisa loh ngegunain kita, maksudnya ngegunain kita tuh kayak, Romo aja kayak gitu, Romo aja kayak gini. Kalau misalnya yang positif, oke. Kalau misalnya positif, oke. Tetapi kalau misalnya negatif, saya ikut Romo itu kok, Romo aja kayak gitu, Romo saya kok. Nah, itu kan menjadi apa ya, membawa pengaruh yang tidak baik untuk umat. Gitu. Prinsip gua gini, Nas, dari secara budaya antropologi gitu ya. Dasar sekali. Istilahnya gue bisa umpamakan begini, mencoba masuk melalui pintu mereka, keluar dengan pintu wah, kita, cara kita. Jadi muridnya Pastor apa? OT sekali. Anda juga Buat yang nggak tahu, Pastor OT itu dosen kami, dosen sosiologi dan antropologi. antropologi, ya. Jadi masuk melalui pintu mereka tuh, misalnya anak zaman sekarang, gue mencoba masuk melalui Instagram, melalui TikTok, melalui apa sih situasi yang sedang terjadi, apa hal yang sedang viral sekarang. Misal dari segi musik, dari segi mungkin ada tari-tarian atau hal-hal konten lain yang sedang viral gitu ya. Masuklah ke situ, lihat aja nggak apa-apa, lihat. Kita mungkin pelajarin dikit-dikit ini apa sih ini maksudnya gitu ya. Lalu gue buat versi gue buat cara gue ya. Ketika keluar gitu, pintu keluarnya cara gue ya. Gue masuk, tapi di dalam gue mencoba keluar mengajak dengan cara gue. Misalnya kayak kemarin gue bikin ya semacam sebenarnya ngerusak lagu orang sini gitu ya, ngerusak lagu orang gitu. Ada lagu yang sedang viral kan, aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu, ada kan itu kan di TikTok viral, Pernah dengar. di media sosial viral. Lalu gue mau bikin sesuatu yang ini tuh yang lagi viral ini, mau gue bungkus kata-katanya ini secara rohani ya. Jadi itu gue mikir nih, ini kira-kira nyambungnya apa nih. Oh ya udah, gue nyambungnya nggak jauh dari kata-kata itu, tapi agak nyambung. Misalnya, aduh jangan ragu, mau ikut Yesus jangan ragu, kayak gitu. Jadi musiknya tetap yang sedang viral, tetapi bagaimana gue ubah dengan cara gue, dengan identitas gue gitu ya. Ketika itu disusun, mencoba satukan musiknya, lalu di-share, orang kan jadi tidak hanya dengar musik yang viral, tapi kata-katanya apa sih gitu loh. Nah, itu juga berasal dari pemikiran yang mungkin orang lain tidak terpikirkan gitu ya. Ini yang sering gue lakuin sih, mencoba mencari sudut pandang baru, mencoba mencari hal baru dari sesuatu yang sebenarnya sudah membuming gitu loh. Kan kalau misalnya gua nyanyi lagi jangan ganggu gitu, aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu, terus apa istimewanya? lebih banyak penyanyi yang lain yang lebih bagus daripada yang gua cover gitu. Tetapi gua mencoba mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup gua, dengan diri gua, dan gua share itu gitu loh. Jadi ada pesannya juga lah gitu istilahnya. Nggak hanya orang tahu lagunya. Itu yang itu Banjar mau komen apa enggak? komen. Dan ini kedengeran nggak sih atau gitu delay? Nah, Aku delay. Kedengeran. Kedengeran.
Oke. Nggak kedengeran lah, nggak ada Ini suaranya. soalnya berarti ada dua ini nih. Saya nggak ngerti nih sinyalnya nih. Romo juga Misalnya tadi belum kayak doa dulu kali lu ya kan, ketemu aku ya. gue sering lihat apa yang lu buat tuh kayak refleksinya Jadi dibentuk dalam bentuk jadinya kayak gini nih, puisi, kedengeran nggak? dalam bentuk Delay sajak. melulu nih. Kayak gitu Maaf, kan. maaf nih, ngobrolnya satu-satu dong. Jangan Romo jujur ngomong, Banjar ngomong nih. Pusing nih yang dengerin nih. Tapi Banjar di gue nggak kedengeran, Nas. Oke. Oh, nggak kedengeran. Nggak ada. Mbak, bisa dengar suara saya? Dengar. Mending Banjar Kedengeran nggak, matiin Romo? dulu, mending live dulu, terus masuk lagi coba. Coba Mbak, coba. Mending close dulu, terus masuk Tes. lagi. Coba Tes. keluar dulu Mbak, terus masuk lagi katanya. Oh, coba Soalnya ya dia keluar ya rumah, terus masuk sebentar. lagi. Nggak ada Ya. perubahan. Keluarnya jangan di itu dulu ya sebentar. Gimana tadi mau yang kepotong tadi mau ngomong apa nih tadi? Ngomong apa sih tadi? Lupa gue. Menurut gua, dah lanjutin dah. Oh, ya. Tadi mah begitu. Iya, yang seperti lu bikin juga kan, ada puisi, terus sajak. Itu kan lu bagaimana melihat realita situasi yang sedang terjadi, dan lu mencoba membahasakan itu ya dengan gaya bahasa sastra atau puisi atau apapun yang mungkin ada orang yang nggak senang, tetapi ada juga orang yang senang ketika dalam situasi yang sedang dialami. Oh ya, gua tersentuh nih, gini. Itu kan sudut pandang baru juga tuh. Bagaimana kita tidak mentah-mentah men-share, menampilkan ayat-ayat kitab suci atau ajaran-ajaran kitab suci gitu ya. Tapi dengan sesuatu yang cara mereka ini gitu ya. Dengan cara mereka ini, toh kita bisa keluar dengan pintu kita gitu ya. Ini yang menurut gua cara-cara seperti ini yang harus kita upgrade terus di dalam memahami orang-orang muda, memahami situasi zaman sekarang yang mau nggak mau kita bukan berubah ya, tetapi kita mengikuti tapi dengan cara kita gitu loh. Tidak lebur seutuhnya di dalam ini, tetapi kita tetap ajeb, kita punya identitas sendiri gitu ya. Kalau dalam istilah apa sosiologi itu apa namanya, antropologi itu kulturasi atau apalah gitu lah ya, ada rasi-rasinya lah. Kulturasi gitu lah ya. Nah kayak gitu. Itu yang menurut gua setiap kita itu harus lebih kreatif, punya cara pandang baru, tetapi juga harus hati-hati apa yang kita wartakan, apa motivasi kita dalam membuat sesuatu. Itu yang perlu diperhatikan, karena kadang-kadang kita hanya buat gitu aja tanpa mikirin efeknya kayak gimana gitu. Gitu. Berarti memang kembali lagi ke dasarnya adalah motivasi ya. Ya, motivasinya apa? Tujuan kita apa? Gitu loh. Dalam hal ini kan berarti cukup motivasi, emosi, dan pengendalian diri nih yang positif. Hasil PCR mah jangan lah ya. Jangan dong. Kemarin gua tes PCR antigen. Terus? Hasilnya sih nggak negatif. Terus? Positif hasilnya. Terus? Hasilnya positif. Aduh. Bukan positif ya, tapi hasilnya positif. Hasilnya positif. Aduh. Aduh. Terus nih Romo nih, kalau misalnya Romo ada nggak pesan-pesan buat anak muda nih, apalagi kan hasil survei dari tim Fokus Pastoral bahwa pekerjaan paling pertama yang paling diminati anak muda setidaknya sewilayah Kuskupan Bandung itu menjadi influencer untuk bisa viral juga lah kan ya pasti ya. Ini punya pesan-pesan khusus nggak? Pesan khusus sebenarnya Ya, nggak ada sih, anak sih. muda. Sejujurnya sih nggak ada. Sejujurnya nggak ada, tapi kalau misalnya mau diadakan bisa lah. Ya diadakan. Pesan-pesannya untuk anak muda sekarang, jangan nanggung-nanggung dan jangan malu untuk berkreasi. Ya,
buatlah segala kreativitas kalian tuh kembangkanlah di dalam media-media sosial dan tadi lihatlah status identitas kalian sebagai apa. Itu penting dalam sesuatu yang ketika kita ingin viral, tapi kalau viralnya nggak baik kan efek ke kita juga nggak baik. Tetapi perlu diperhatikan juga untuk membuat sesuatu yang baik gitu ya. Itu perlu perhitungan yang matang juga. Ya, jangan sampai kita hanya membuat asal-asalan viralnya karena hal-hal yang tidak baik begitu ya. Maka tetaplah berkreasi, tetaplah menampilkan sesuatu yang bisa saya bagikan tuh apa ya. Banyak hal kok, masak, main musik gitu ya, ataupun kayak podcast cerita-cerita tentang inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang istilahnya perjuangan, orang-orang yang hidup dalam membiara, atau orang-orang yang kerja itu kan panggilan juga ya. Itu kan menjadi poin-poin penting, menjadi hal penting yang bisa di-share, bisa dibagikan dan berguna bagi orang lain. Ya. Maka tetaplah jadi orang yang berguna dan tetaplah men-share kebaikan-kebaikan hal yang berguna. Dan supaya menjadi viralnya itu viral karena kebaikan, bukan karena hal-hal jelek. Berarti tetap ini ya, menggunakan kreativitas. Maksudnya kan gini, misalnya yang tadi banyak orang udah viral dengan lagu Jangan Ganggu ya tadi ya. Tapi bagaimana juga bisa mengolah kreativitas dengan seperti tadi Romo Juju kan, diubah kata-katanya dan lain sebagainya gitu kan. Ya, itu. Kreativitas itu bisa menciptakan sendiri sesuatu yang baru, tapi juga kita bisa melihat sesuatu yang beda dari yang sudah ada. Itu juga termasuk kreativitas. Banjar, bagaimana Banjar? Parah nih. Kita undang lagi coba. Di gua masih muter-muter loh, Nas. Ini di gua udah nggak ada nih Banjar nih, udah live nih. Baru muter. Nah, ini baru masuk nih. Jangan sampai Instagram gua yang nge-live nih. Aduh, gile bener. Banjar sehat? Sehat. Bukan Banjar yang sehat, maksudnya sinyalnya sehat. Ini ada yang jadi Mbak tadi nggak usah lah, kita dulu aja, ini kita dulu, nanti next kesempatan berikutnya baru kita gabung biar pembicaraan kita bisa tetap terarah. Jadi kalau tadi mau gue simpulkan Mbak, jadi Romo Juju itu bilang bahwa kreativitas itu perlu untuk dikembangkan dalam menjadi viral, apalagi kan tadi kita tahu bahwa salah satu pekerjaan nomor satu yang paling diminati itu adalah menjadi influencer. Tetapi bagaimana tidak hanya ikut, tetapi punya motivasi yang baik. Begitu Mbak. Betul. Dan juga jangan hanya mengikuti tren. Trennya begini, harus begini. Tetapi dikembangkan. Itu tadi kalau kata Romo Juju. Begitu Mbak. Menurut Mbak Anjar gimana? Ngomong dah Mbak. Ini kedua nggak ada ya? Ini Romo Juju nih, aduh, maafkan saya Romo ya, kalau saya punya salah ya, dari tadi muter-muter aja di tempat saya, aduh, ini gimana coba? Sebentar Mbak Anjar. Iya. Ini penonton sekalian, dalam live ini saya berusaha menjadi jembatan. Jembatan itu artinya, bahasa latinnya pontifex, ya, menjadi jembatan. Romo Juju tidak bisa mendengar Mbak Anjar. Mbak Anjar apakah bisa mendengar Romo Juju? Kalau di laptop bisa. Nih ya, aku coba ya. Aku tuh sambil berdua ini soalnya. Tuh. Atau jadi tapi kalau yang di itu nggak bisa. Jadi saya kalau nanti Romo Juju berjawab, saya lihat laptop ya. Oh iya. Inilah fungsinya yang dinamakan pontifex sebagai jembatan. Bukan pontifex uskup ya, ini menjadi jembatan. Aduh, ya ampun. Oke. Maksudnya ini menjadi jembatan. Iya, kayaknya kita harus melakukan sesuatu ruatan gitu. Gimana? Ya, Romo Juju. Romo Juju katanya mungkin Banjar perlu diruat. Sinyalnya maksudnya. Pak, gini Mas, gua close dulu terus lu undang gua lagi coba. Aku mau nanya nanti tolong dibilangin ya. Ya. Ini Romo, kalau Romo Juju mau live dulu, jangan-jangan bahwa sinyal di tempat dia sehingga nggak bisa dengar obrolan gitu tadi. Alright. Sebentar lagi nanti dia mau join lagi. Oke. Gitu. Kalau kata Mbak Anjar gimana?
Tiba-tiba kalau kata Fajar gitu. Ya, jadi ya aku sebenarnya sih ada yang aneh. Apanya Mbak? Yang aneh itu ini Diakon Ignas memang aneh. Ya begitu memang. Ini belum mencapai tahap arif dan bijaksana. Iya sebenarnya tadi aku sempat dengar sih ya bagaimana Romo Juju mau lebih lebih mengutamakan pewartaan daripada cuman sekedar. Nah, Nah, oke. alhamdulillah ya ampun Tuhan Yesus memberkati. Gile bener dari tadi tahu dari kuota dicoba kagak bisa, si wifi kagak bisa, terus ini dua tadi, ya ampun. Apa mau diulang? Diulang pertanyaannya ke Romo Jujur, diulang. Ya Romo jujur, jadi gini Romo, ini sebenarnya kejadiannya sih sudah lama, belum sebelum zaman medsos lah. Ini kan sebelum zaman medsos aja sudah banyak pengotakan ini frater ini khotbahnya pastor ini khotbahnya enak, pastor ini khotbahnya begini gitulah. Nah, terus yang menggelitik saya, Allah menggelitik. Karena sering banget dimintain tolong untuk untuk mencari pastor yang lucu. Kalau nggak lucu, mereka nggak mau. Nah, saya kadang-kadang suka bingung. Yang lucu tuh maksudnya mau jadi pelawak atau stand up comedy. Nah, waktu itu memang gak usah disebutin deh namanya, nanti lebih terkenal daripada kamu kan bahaya juga. Kita kan mau memperkenalkan the next Romo itu ya, Romo Juju ini kan. Jadi ya udah, nah waktu itu ternyata Romo itu tuh udah pindah, bukan di Bandung lagi. Dikejar dong sampai tempatnya dia berkarya gitu. Terus aku sempat ngomong, kalau mau mah ada satu sapa gitu, aku lupa gitu. Kurang lucu karena misanya itu di hadapan para direktur. Jadi dia pengen memberi kesan gitu loh. Nah, ini menurut Romo Juju gimana nih? Termasuk juga misa perkawinan ya. Jadi kepenginnya supaya misa perkawinannya lebih gimana gitu. Jadi Romonya harus lucu gitu. Nah, lu bagaimana Romo? Romo Jujur, berarti kan nggak tahu disebut kekeliruan bisa lah ya. Kekeliruan yang terjadi adalah menyamaratakan bahwa semua Romo harus seperti itu. Yes. Tapi ini karena udah viral, bukan viral sih, ya udah terkenal begitu. Sisanya Romo Jujur deh yang jawab. Yes. Ya, gak usah bersalah gitu. Ada, ya tadi Dinas bilang ada kekeliruan juga bahwa ada apa ya, pandangan yang salah terhadap para imam gitu. Sebenarnya saya mau pastor yang terkenal yang lain pun semua imam tuh sama gitu. Semua imam tuh sama. Dia ketika misa ya dia menjadi impersona Christi gitu ya. Semua sama. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang ya kembali kalau umat apalagi yang sudah ada yang konservatif, ada yang bisa diajak kompromi itu segala macam dengan berbagai macam sudut pandangnya kan. Kita mau nggak mau menghadapi situasi ini gitu. Dan kita tugasnya memberitahu bahwa semua imam sama saja. Kalau sudah misa, misalnya misa dengan uskup, dengan pastor atau saya bisa bandingkan dengan saya, sama, misanya sama gitu loh. Ekarisnya sama, berkatnya juga sama gitu. Maksudnya berkatnya itu artinya pelayanan ekarisnya sama gitu. Cuman kan kadang orang melihat pribadinya dari imam itu. Kadang orang melihat pribadinya itu. Jadi bukan wajar ya, tetapi masih banyak hal-hal yang sering kali ya dihadapi oleh para imam begitu. Jadi umat lain menilainya imam ini nggak laku karena khotbahnya nggak menarik. Sebenarnya itu kan pandangan orang karena nggak lucu aja gitu. Sebenarnya kalau saya ngelihat para imam khotbah gitu ya, termasuk mungkin dulu pandangannya saya terhadap imam A, imam B gini, datar khotbahnya. Ketika saya dengerin, loh, kalau saya dengerin benar-benar itu di situ banyak sekali makna, banyak sekali pembelajaran atau katekese ataupun hal-hal yang justru menarik gitu loh. Kadang hanya lucu tapi tidak memberi apa-apa itu buat apa gitu loh. Jadi orang juga kadang-kadang lagi di situasi yang gue tuh perlu pastor yang menarik gitu. Gue nggak mau yang datar-datar karena
ya situasi mereka mungkin sedang dalam situasi butuh hiburan gitu loh. Iya sih, tapi jadinya nambah jadi nambah ini juga dengan viralnya Romo Juju dan kawan-kawan di medsos itu. Jadi kan orang, oh iya, ngundang Romo Juju aja. Romo Juju yang mana? Itu lihat aja di TikTok. Oh, pas dilihat, ya ampun, Romo ini lucu banget ya ampun, ya ampun. Ya, kita undang aja, ya ampun. Termasuk kita juga sih ya. Iya kan, kita juga Itulah ngundang Juju. semuanya ada konsekuensi loh Mbak. Semuanya ada konsekuensi. Oke. Saya membuat sesuatu atau pembawaan saya seperti ini, saya nggak buat-buat gitu karena Mbak sendiri tahu, Ignas sendiri tahu kalau ketemu saya ya orangnya seperti ini gitu loh. Saya nggak bisa dibuat-buat saya harus lucu, saya harus kemana-mana lucu, enggak, karena memang pembawaannya mungkin saya bawa yang serius pun saya seperti ini gitu loh. Nah itu kan kembali ke pembawaan setiap pastor gitu. Dan saya ketika mencoba men-share sesuatu, mencoba membagikan sesuatu itu, saya harus siap beberapa konsekuensi. Konsekuensi tidak disenangi orang, karena apa yang kita buat tidak semuanya akan disenangi orang, ya. Meskipun yang kita buat itu baik, meskipun yang kita buat itu istilahnya nggak mengandung unsur kebencian gitu ya, tapi tidak prinsipnya kita tidak bisa membuat senang semua orang. Lalu yang kedua, konsekuensi yang harus saya terima. Aja lucu, oke. Diem aja mau lucu katanya. Pester ya. Diem aja. Oke. Lalu konsekuensi yang harus saya terima, saya istilahnya kalau misalnya orang seneng, ya pasti orang akan, Romo bisa nggak nawarin acara ini itu. Kalau misalnya orang nggak seneng, konsekuensinya adalah orang akan menegur saya. Orang akan menyampaikan istilahnya, kenapa sih kok Romo kayak gini kayak gitu. Itu sudah, kita harus siap nanggung konsekuensinya gitu. Saya membuat sesuatu harus siap juga konsekuensi yang saya dapat. Bukan hanya senengnya aja atau saya mau nerima orang-orang yang seneng sama saya aja, nggak bisa. Bisa gitu. Nah, terus Romo, ini sebelum nanti dialihkan kepada Pak Diakon itu, yang kemarin, kejadian kemarin, merasa kecewa nggak kalah ganteng dari Romo Ferdinand menurut Google? Itu bagian dari istilahnya, udahlah kita hiburan dikit gitu ya. Makanya kan banyak yang membikin ketika gini berubah gitu. Saya mau bikin yang nggak berubah gitu loh. Karena istilahnya saya mau menjelaskan bahwa ternyata dalam kenyataan tidak bisa untuk memakai jubah OSC itu tidak bisa sesingkat waktu itu gitu. Saya pengennya kalau caption di TikTok banyak gitu ya, bisa panjang itu, saya pengen buat untuk menempuh memakai jubah OSC seperti itu tuh bukan proses atau waktunya yang singkat gitu, gampang tinggal berubah gitu loh. Nah itu sebenarnya ada pesan-pesan seperti itu, cuman kan TikTok terbatas dan ya udahlah jadi hiburan aja gitu loh. Jadi nggak nyesel nih ya, bener ya? Nggak ganteng nggak nyesel ya? Oke. Oke deh. Cuman saya udah uninstall Google sih. Dendam. Dendam dia. Aduh. Udah kayak HP Huawei nah, nggak ada Google di sini. Huawei kan nggak ada Google. Walah, ya ampun. Lalu bagaimana Bapak Ignas? Bapak Ignas, Bapak Diakon. Kamu terkagum-kagum nggak dengan senior? Senior. Iya, senior setahun di atas gua. Kagum lah. Oke. Banyak belajar dari Romo Juju lah ini. Asik. Karena sebenarnya saya dan Romo Juju tuh udah ini ya, udah sering live IG bareng juga. Sampai kami tuh dihujat. Ini kalau udah Diakon Ignas ketemu Romo Juju pasti live IG-nya itu unfaedah. Tapi dari unfaedah itu tiba-tiba bisa dibelokkan ke tiba-tiba pelajaran. Ngambil dari katekismus mana, pelajaran katekesa apa, gitu. Bahkan saya sama Romo Juju pun tergabung dalam satu grup WA, judulnya Panitia Turbocah. Isinya hanya bertiga. Isinya cuma bertiga.
Romo Juju, saya sama satu umatnya Romo Juju. Ya ampun. Sampai sedemikian, luar biasa loh, hebat. Ya, dan isinya juga kalau mau dilihat history WA-nya juga ya unfaedah, cuman ngucapin selamat siang, Makan. selamat makan siang, selamat Jadi pagi, kalau belum selamat sarapan, gitu kalau belum doang. diucapin kita belum makan. Oh, oke. Sampai Jadi segitunya kita unfaedah ya, oke. Enggak, maksudnya itu tuh mau menunjukkan bahwa ya seperti yang tadi Romo Juju katakan, bahwa kita tuh ya seperti ini, nggak dibuat-buat jadi harus gimana sehingga bisa viral, ya menunjukkan keseharian lah, Oke. sehari-harinya begini ya itu yang ditampilkan. dan Tapi, ada satu hal yang saya syukuri Mbak, bahwa apa? istilahnya gini, saya di OSC itu mau ngasih apa sih, apa yang bisa saya kasih? Secara intelektual saya bodoh. Saya bodoh. Gak usah Secara terus terang intelektual, gitu. secara intelektual tidak ada yang bisa dibanggakan dari saya. Ah, Tapi secara mungkin ya karena pembawaan saya seperti ini, lalu saya menyadari kreatifnya ya, saya membuat sesuatu yang istilahnya ya sebenarnya bentuknya sama tapi isinya beda gitu loh. Nah kayak gitu, rupanya ada positifnya adalah banyak orang semakin mengenal Ordo Salib Suci. Wis, promosi dia, oke. Kalau Mbak tahu akun Ordo Salib Suci YouTube, Hah? nah itu tuh akun saya sebenarnya. Oke. Itu akun saya. Dialihfungsikan. Lalu Ordo meminta, tadinya mau bikin akun baru, cuman kan apalagi kontennya sangat rohani sekali, hingga akhirnya saya memberikan akun saya untuk Ordo Salib Suci, karena untuk subscriber itu kan, apalagi kita akunnya bukan Susah. akun yang bukannya akun yang cepat viral gitu ya, makanya saya serahkan akun itu untuk kepentingan Ordo. Nah itulah yang saya bisa kasih, itu hal kayak gitu, sehingga sekarang kan banyak hal di-share di akun itu, lalu tentang OSC, tentang para Fraternopis juga sudah dilibatkan, menyanyi, memperkenalkan OSC seperti apa. Nah itu yang bagi saya bersyukurnya, bahwa ternyata dari ketidakbergunaan saya, keunfaedahan saya, oh saya bisa mengenalkan OSC ke luar sana gitu. Dan ini bukannya sombong ya, berarti udah mau sombong nih. Ini mau sombong nih. Ya. Biasanya kayak begitu tuh sombong tuh. Oke. Kan kayak Ada. kalau misalnya ada kata-kata, maaf ya, bukannya mau ngomongin orang. Nah, padahal dia tuh udah ngomongin orang. Sudah ngomongin orang. Kan ada beberapa calon novis kita, calon frater OSC, dia kenal OSC itu dari YouTube saya dulu. Itu kan satu hal positif yang menurut saya ya nyambung ke zaman sekarang, dan itu yang bisa saya kasih gitu, kreativitas saya ya punya OSC juga gitu loh. Itu yang harusnya tadi saya katakan, tujuan motivasinya apa? Apakah untuk pewartaan diri saya semakin viral, atau ini untuk membawa nama OSC semakin dikenal, membawa OSC supaya orang tuh masuk tertarik ke OSC gitu loh, dengan sudut pandang yang lain gitu ya. Itu yang tujuan saya itu. Kamu jujur mana behelnya? Aku lepas dulu, tadi mau live soalnya ini live. Jadi, nah kalau buat Ignas, tujuan kita ngadain ini apa, Nas? Ya kita sih hanya ngobrol-ngobrol ya, karena kan saya dan Banjar tuh punya program. Oh, sebentar, menyapa dulu yang nun jauh di sana, Romo Elvin. Oh, ada? Udah ini selamat malam, selamat apa ya? Dia udah di Pratista. Udah di Pratista. Udah di Pratista. Udah. Oh ya, nggak apa-apa, masih ada yang jauh. Bruder Xavier, yang sedang di Roma, dia berkarya di salah satu basilika. Ordo Santo Benedictine dia, OSB. Masih sore nih. Ya mungkin sore ya, kalau sama Bruder Bintang. Benedictine. Nah, nggak tahu tuh. Oke, ya teruskan Itu, langsung. Iya. Nah, saya sama Mbak Anjar itu punya program ngobrol bareng gini. Ini membahas macam-macam. Memang salah satu tujuannya adalah membicarakan segala sesuatu yang menjadi keresahan. Contohnya episode-episode pertama kami membicarakan mengenai cinta, jubah, dan persahabatan. Lalu kemarin membicarakan tentang COVID-19, dan sekarang membicarakan tentang
aku viral maka aku ada. Karena kegelisahan Iya, iya. orang-orang. Aku jadi kepikiran nanti kita buat episode 2 tentang jubah dan cinta versi Romo Juju ya. Oh iya iya. Mau kalau ada Banjar gue. Iya, nanti Mau mari Juju kita baca novelnya Banjar nggak? Banjar tahu setengahnya. baca lah. Nggak, jadi kan kalau anggap nah. saja kalau nanti ngobrol dengan Romo Juju, berarti Romo Juju berposisilah sebagai Romo Daus. Kita cari olahnya nanti siapa. Nah, perlu tahu novel Banjar tuh gue kasih ke mantan gue. Ya, kita hadirkan nanti mantannya. Silakan mantannya. Dan mantan gue itu langsung ketika selesai baca itu, novelnya Renjana waktu itu Mbak ya? Iya, Yang pink itu Renjana. iya. Iya. Setelah gue kasih, dia selesai beres, dia bilang gini, kayaknya ceritanya akan menjadi nyata deh. Kayak katanya, kayaknya gue bakal mengalami di posisi siapa tuh Mbak yang cewek tuh? Ola. Olah. Berarti bentar, Mbak. Ini kita keluar dari bahasan sedikit ya. Aku mau nanya boleh ya? Iya. Romo Daus dapat kecupan dari Ola. Romo Juju apakah dapat juga? Saya yang memberi. Aku dia. Nggak apa-apa, kita bikin penasaran aja Biasa. biar nanti di ngobrol selanjutnya Aduh. bisa Disebut-sebut bisa sendiri kita ini. bongkar. Aduh. Aduh. Gitu ya, jadi Kamu ini Juju. mereka yang menonton nanti tunggu ya episode antara cinta jubah dan persahabatan versi Romo Juju ya. Kita Romo akan Juju. bahas Iya. kalau di novel Ola yang memberikan ciuman kepada Romo Daus, kalau Romo Juju yang memberikan. Ini pasti belum Romo kan waktu itu lah ya. Tuh. Ya, belum lah. Oh, Pas Romo belum ngasih. karena jadi Romo tuh yang boleh dikecup kan cuma 2 ya, Ju. Ya. Ya mau Juju. Sebagai Romo tuh yang dicium hanya boleh 2 kan ya. Kitab suci dan altar udah gitu aja kan ya. Satu Tiga, lagi? cincin uskup. Oh, 3 ya. Ya. Aduh, Tiga. luar biasa loh. Aduh, jangan Romo Juju. Mereka dia juga Kalau terikat mantan gue sakramen. datang, kalau mantan gue datang, ini kan udah ada pacaran lagi dia ya, udah mau tunangan. Misalnya datang nih ke gue kecup keningnya, Nas. Oke. Gimana? Kecup. Gua kecup, benar, gua kecup. Dan kembali sama calonmu sudah menanti, aku sudah mempunyai jalan yang lain. Edan. Berarti udah istri orang nih ya? Orang lain maksudnya? belum. Oh, belum. Belum, baru Oh, tunangan, oke. baru tunangan. Oh, oke. Oke, back to topic. Biar tidak melebar kemana-mana, kita back to topic. Aku viral maka aku ada. Oke, kalau yang bisa disimpulkan berarti dari kata-kata Romo Juju tadi adalah mau viral seperti apapun. Sebenarnya bukan viral ya. Pertama menjadi trending, dari trending baru bisa viral. Itu kembali lagi ke motivasinya. Bahwa semua media sosial itu pada dasarnya netral. Hanya tergantung motivasinya bagaimana. Karena Betul. seviral Sama. ataupun trending apapun pasti punya konsekuensinya. Ya. Masing-masing. Dan Bentar. kita punya tanggung jawab terhadap followers kita. Nah, itu dia. Semakin banyak followers, semakin besar tanggung jawab kita. Itu dia. Jadi kita Apa, mau buat Mbak? YouTube-nya. Kita mau buat YouTube-nya. Biar Ya, jadi nanti podcast kita terkenal gitu. pikirkan lah ya. Dari Oke, obrolan terus- kita dari episode paling pertama nanti kita share di YouTube itulah ya. Iya, Bagi-bagi dan ketahuan nanti si Romo Juju. Siapa tahu nanti kita terus viral gitu mempersembahkan YouTube-nya buat paroki atau kuskupan gitu ya. Jangan mau kalah masih ini ya, Romo Bisa Juju ya. jadi. Bisa Betul. jadi memang menginspirasi sekali nih Romo Juju nih. Iya. Dan udah lanjut lah. Gak jadi gue. Nanti lanjut tuh bahasanya. Bahasa. Mau gue. Kalau closing statement dari gua mengambil ini Mbak.
kalau closing statement dari aku tuh, karena aku semenjak diakon ini, bahkan sebelum diakon adalah seorang pencinta drama Korea, ini mengutip kata-kata dari serial Dokter Romantik. Dokter Romantik, jadi bisa Lagi, ditonton iya, ya, oke. udah ada season 1, season 2, ini mereka lagi syuting season 3 ya. Karena itu tentang dokter, ini kata-katanya diubah sedikit menjadi lebih ke arah imam, seorang imam atau seorang romo mengenai viral atau tidak viral. Umat bisa misa dimanapun, umat bisa memilih mau menjadi followers romo yang mana. Tetapi seorang romo tidak pernah bisa memilih mau misa di mana. Maka layanilah umat sebagaimana kamu adanya. Jangan dibuat-buat. Nah, itu closing statement dari... Gila banget ya, Edan. Langsung tung gitu ya. Siapa tahu kan nanti bisa jadi diakon Ignas atau nanti menjadi Romo Ignas, brand ambassador drama Korea di Kuskupan Bandung itu bisa. Karena Romo Juju sebagai diakon kan sudah memberikan homili ya. Biasanya ilustrasinya saya ambil dari drama Korea begitu. Luar biasa. Hebat. Closing statement dari Banjar. Romo Juju dulu. Saya kan Romo tadi Juju, terputus-putus. Iya. Oh iya, dari Romo Juju closing statement. Karena kaitan dengan media sosial, saya teringat dengan satu quotes, tapi saya lupa gitu ya. Itu dikatakan bahwa saya lupa. Oke. Oke, gini. Jangan katakan apa yang kamu ketahui, tetapi ketahuilah apa yang kamu katakan. Maksudnya, terkadang kita karena baru tahu sesuatu secuil, kita udah heboh, kita seolah-olah sudah tahu semua. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu kita tidak ketahui. Gitu. Istilahnya mikir dulu lah sebelum bertindak, sebelum mengatakan sesuatu. Karena ludah itu tidak bisa dijilat lagi, kata-kata itu tidak bisa ditarik lagi. Gitu. Makanya jangan sampai menyesal, jangan sampai berbuat salah tindakan atau kata. Maka ketahuilah apa yang kita katakan. Jangan melulu mengatakan apa yang kita ketahui. Gitu. Masuk lah ya. Masuk. Dari Banjar. Malu loh. Nah, aku juga dari kutipan aja yang pernah sempat dibaca. Kayaknya kutipan ini pun juga udah banyak yang tahu. Memang baik menjadi orang terkenal, tapi jauh lebih baik. Jadi orang kok jadi grogi sih. Memang baik Diulang. Memang baik menjadi orang terkenal, tapi lebih baik terkenal menjadi orang baik. Jadi maksudnya nggak apa-apa jadi orang terkenal, boleh saja, tapi jangan tinggalkan kebaikan yang ada dalam dirimu dalam keterkenalan itu. Itu aja paling. Oke, terima kasih. Udah, oke. Ini kan bisa pakai filter acara nggak sih? ini. Hah? Oh, pakai filter dia. Pakai filter boleh, nggak ada yang larang kok. Oh. Astaga, oke. Maaf, kenapa pakai filternya udah jelang di akhir sih, nggak dari awal? Lupa, ini live IG. Oke. Berasa di India gue. Untuk menutup suruh nyanyi kan? obrolan kita. Hah? Kenapa Mbak? Iya, suruh jadi orang India, suruh nyanyi dia. Oke, untuk menutup obrolan kita karena sudah 1 jam lebih juga kan. Biasanya ada ciri khasnya nih Romo Juju, bahwa diawali dengan puisi dan ditutup dengan puisi juga. Kalau Romo Juju mau membaca puisi ya silakan, tapi jangan baca puisi Kerawang Bekasi, jauh. Mau baca puisi nggak Romo Juju? Ada puisi yang sudah disiapkan mungkin? Memang nggak ada briefingnya sih.
Oke, kita Aduh. tutup ya sudah. Nggak apa-apa, Romo Jujur nggak apa-apa. Nah, ditutup dengan puisi dari saya dan dari Mbak Anjar aja. Sebagai biar ciri khas obrolan ini tidak hilang. Mau dari Ya. saya dulu apa dari Mbak Anjar? Itu ranah kalian ya, saya tidak di ranah itu, silakan. Oke, dari Mbak Anjar dulu aja. Biar nanti Aku sekalian agak langsung boleh. menutup. Ini agak panjang ya, tapi tak coba lebih cepat deh. Aku tak selamanya cantik. Ketika pepohonan di jalanan menutup raut rupa tanpa cahaya. Padahal ku usahakan bersolek seadanya. Bergincu sedikit, berbedak segaris, dan berpita sewarna. Aku tak selamanya cantik. Ketika malam yang ku hendak bisa tipukan rupa, memuram durja. Padahal sesiang keringatku sudah tercucurkan, agar sekadar malam ini aku bisa bersenang. Aku tak selamanya cantik, ketika banyak manusia mendapati asliku, tidak ada apa-apa. Padahal senyumku seulas tulus, tak berpamrih, biar aku sendiri menahan pedih. Aku tak selamanya cantik, tak selamanya. Karena aku tak selamanya demikian, maka aku tak berkeinginan banyak pada nafas-nafas di sekelilingku. Aku cuma mau satu uluran tangan yang tak terpalingkan, yang tak tergeserkan, bahkan pada kondisi aku tak selamanya cantik. Terima kasih Mbak Anjar. Sama-sama. Ditutup, saya juga keluarkan satu puisi untuk menutup ini. Judulnya Kala Gerimis. Oke. Kala gerimis mengunjungi rumahku, sang guru mengetuk pintu dan menawarkan panggilan. Maukah kamu menjadi penjala bagi anak muda yang sedang asik bercinta? Tanpa banyak kata, aku segera mencari jalannya. Wow. Ini Romo Jujur ngerti nggak? Saya sedang membuat satu ini sajak. Oke. Wah, Oke, ini kita tertantang tunggu. juga. Oke. Iya nih. Tertantang nih gara-gara gitu. Canggutan itu jadinya dia. Tertantang Iya gitu. karena pakai kumis, pakai jenggot, pakai Oke. jambang itu langsung. Oke. Alright. Gua gaya-gaya Najwa Shihab sih, gua lebih ke arah-arah Oke. Najwa Shihab. Boleh. Mata jujur. Kayak mata jujur. Oke. Kita sibuk berseluncur nih media sosial. Dalam dunia maya, kita terlalu sering membual. Padahal, dalam kenyataannya seringkali kita sial. Banyak hal yang kita sangkal. Jadikanlah relasi dan kebaikan sebagai bekal, bukan sebagai hal yang menjaga. Wih. Woi, mantap sekali. Keren. Dan luar biasa ternyata diam-diam. Waduh, siap-siap nih. Diakonik Nas, kita bisa punya saingan ini. Aku lagi ini Mbak, lagi bikin per bulan. Kayak kemarin kan mulai bulan Juni sama bulan Juli. Jadi sesuai apa akhiran bulannya, misalnya I, berarti belakangnya I semua. Misalnya selamat datang di bulan Juni, masih di tahun yang penuh misteri, gitu kayak gitu. Asik. Tetap jaga diri, jaga hati untuk orang-orang yang kita sayangi, kayak gitu. Lagi bikin per bulannya. Agustus Berarti juga Agustus lagi nanti bikin. belakangnya Us ya. Ya. Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya kan? Mulai dulu dalam nama Putra dan Roh Kudus. Kita semua anak Kristus, ya. Oke. Wow. Ya, kita Ada di mana? tunggu. Bisa disaksikan dan dibaca di mana? Bisa dibaca Aku di bisa mana? share di IG, bisa share di TikTok, biasa share-nya. Oke. Aku share video sih, video. Oke. Nantikan berarti ya share-share berfaedahnya Romo Juju ya. Ya, yang tergantung bulan. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Romo Juju sudah mau hadir dalam ngobrol-ngobrol santai ini. Thank you. Terima kasih kepada para penonton, 12 orang. Nah, Terima kasih kepada partner Romo lagi, partner ngobrol Mbak Anjar. Iya. Yang turun naik juga. Keluar masuk. Semoga kita semuanya sehat. Dia malah pakai nggak pakai filter, Dok.
Harusnya dari Oke. tadi. Nah Ya, iya lu Udah juga selesai podcast begitu. ya. pelan-pelan. Oke, terima kasih Baiklah. semuanya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima Thank you kasih. ya semua Sehat ya, sehat-sehat ya. Banjarina, Yuk, sehat-sehat ya. sehat-sehat. Sip, yuk. Yuk, dadah.